Berjumpa lagi dengan saya Dina. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana pemimpin ambidextrous mampu menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi secara bersamaan. Istilah ambidextrous berasal dari bahasa Latin ambi, keduanya, dan dextrous, keterampil atau nyaman, yang awalnya merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan kedua tangannya secara seimbang. Dalam konteks manajemen dan kepemimpinan, konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Robert B. Duncan untuk menggambarkan dual organizational structure dalam inovasi. Kemudian dikembangkan oleh Michael Tasman dan Charles O'Reilly sebagai strategi perusahaan dalam menghadapi perubahan bisnis. Pada tahun 1991, James March memperdalam konsep ini melalui ide organisasi harus menjadi learning organization yang mampu menyeimbangkan dua kemampuan utama. Eksplorasi, fokus pada pencarian ide atau inovasi baru, serta eksploitasi, fokus pada efisiensi dan optimalisasi proses yang sudah ada. Ambidextrous leadership adalah gaya kepemimpinan yang mendorong eksplorasi dan eksploitasi secara bersamaan, memungkinkan organisasi untuk berinovasi sekaligus mempertahankan efisiensi operasional. Pemimpin ambidextrous bersifat fleksibel dan berani mengambil risiko dan efisien dalam implementasi, sehingga mampu menyeimbangkan kreativitas dan produktivitas. Gaya ini terbukti efektif untuk meningkatkan inovasi, kinerja organisasi, dan keberlanjutan bisnis di tengah perubahan lingkungan yang cepat. 3 komponen utama ambidextrous leadership adalah yang pertama, opening leadership behavior. Pemimpin mendorong tim untuk bereksperimen, mengambil resiko, dan menantang rutinitas agar muncul ide-ide baru yang kreatif. Yang kedua, closing leadership behavior. Pemimpin menerapkan aturan, pedoman, dan sistem pengawasan yang memastikan hasil kerja tetap terukur dan tujuan tercapai. Yang ketiga, temporal flexibility. Kemampuan pemimpin untuk beralih secara dinamis antara perilaku opening dan closing sesuai konteks situasi dan kebutuhan tim. Pemimpin yang mampu menyeimbangkan ketiganya akan lebih sukses dalam mendorong inovasi berkelanjutan dibanding mereka yang hanya fokus pada satu sisi saja. Satya Nadella merupakan contoh nyata pemimpin ambidextrous yang berhasil membawa transformasi besar di Microsoft ketika ia mengambil alih posisi CEO pada tahun 2014. Microsoft tengah menghadapi stagnasi, inovasi melemah, budaya kerja kaku, dan dominasi produk tradisional seperti Windows mulai menurun. Nadella menyadari agar perusahaan tetap bertahan dan tumbuh, Microsoft harus mampu menyeimbangkan eksploitasi dan eksplorasi inti dari kepemimpinan ambidextrous. Dalam sisi eksploitasi, Nadella tetap mempertahankan kekuatan inti Microsoft di bidang perangkat lunak, sistem operasi, dan layanan korporasi. Ia memastikan efisiensi, stabilitas, dan profitabilitas perusahaan tetap terjaga. Namun di sisi lain, ia juga membuka ruang agar perusahaan tetap menjalankan eksplorasi, mendorong inovasi seperti cloud computing, Azure, artificial intelligence, dan open collaboration dengan kompetitor termasuk integrasi dengan Linux dan Android, langkah yang sebelumnya tidak terpikirkan di bawah kepemimpinan sebelumnya. Nadella juga menunjukkan temporal flexibility, yaitu kemampuan untuk beralih dengan luas antara opening dan closing behavior dari seorang leader. Ia tahu kapan harus memberi kebebasan bereksperimen kepada tim untuk menciptakan ide-ide baru dan kapan harus menegakkan disiplin serta fokus pada eksekusi dan hasil bisnis. Selain itu, Nadella juga merevolusi budaya organisasi Microsoft melalui filosofi growth mindset,
mindset. Ia menanamkan nilai bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, bukan kegagalan. Budaya ini meningkatkan kolaborasi lintas divisi, memperkuat semangat inovasi, dan menciptakan keseimbangan antara kontrol dan kreativitas. Transformasi ini membuat Microsoft bukan hanya kembali menjadi relevan, tetapi juga menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Kesuksesan Satya Nadella menunjukkan bahwa kepemimpinan ambidextrous tidak hanya tentang strategi bisnis, tetapi juga tentang keseimbangan antara stabilitas dan inovasi, disiplin dan kebebasan, serta hasil dan pembelajaran. Dalam praktek kepemimpinan ambidextrous, seseorang pemimpin dihadapkan pada dilema antara mengejar tujuan jangka pendek seperti efisiensi, stabilitas, dan hasil cepat dengan tujuan jangka panjang yang berfokus pada inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Kedua hal ini saling bertentangan, namun kedua-duanya sama-sama penting bagi keberlangsungan organisasi. Pemimpin ambidextrous dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan efisiensi. Terlalu berfokus pada inovasi dapat mengakibatkan resiko pemborosan sumber daya dan kehilangan arah operasional. Sebaiknya, terlalu menekankan pada efisiensi membuat organisasi kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengatasi hal ini, pemimpin perlu memiliki fleksibilitas strategis, tahu kapan harus mendorong eksplorasi ide baru dan kapan harus memperkuat sistem yang sudah ada. Mereka juga harus mampu mengkomunikasikan visi jangka panjang tanpa mengabaikan target jangka pendek agar seluruh tim tetap termotivasi dan selaras dengan arah organisasi. Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari kepemimpinan ambidextrous. Mampu berinovasi tanpa kehilangan disiplin dan efisiensi tanpa mengorbankan kreativitas. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.